Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Bapak Profesor, atau tanggapan pada kajian Shahibu hari ini, kami persilahkan untuk mengisi kolom chat. Al-iman wal amal. Ya. Jadi kita bicara tentang iman masih. Jadi iman itu adalah perbuatan. Untuk mengetahui kadar keimanan seseorang, tentu tidak ada yang bisa mengukur ya. Jadi hal yang sifatnya batin, hal yang sifatnya sarair, tentu kita tidak bisa memberikan penilaian sama sekali. Dan oleh karena itu, kualitas dan kuristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian juga dikutip lagi, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Jadi itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau kerjakan. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, kemudian kami akan menanyakan kepada mereka semua amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka perbuat. Jadi Imam Al-Bukhari memulai bab ini dengan mengutip ayat ini untuk menunjukkan bahwa kualitas keimanan kita itu memang ditentukan oleh kualitas amal kita. Amal akan menentukan kedudukan seseorang di hadapan Allah, termasuk akan menentukan nanti derajatnya di akhirat, apakah dia masuk surga atau tidak. Itu sangat ditentukan oleh amalnya. Mari kita membaca hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibnu Yunus wa Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'ad. Jadi Imam Al-Bukhari di sini mengutip dua guru ya. Pertama guru yang dia kutip adalah Ahmad ibnu Yunus. Yang kedua adalah Musa bin Ismail. Jadi ada dua jalur yang dikutip oleh Al-Bukhari ini. Pertama jalurnya Ahmad, yang kedua jalur dari Musa. Kedua-duanya ini, baik Ahmad maupun Musa, itu sama-sama menerima hadisnya dari Ibrahim ibnu Sa'ad. Ya. Ini seorang guru dari Sufyan ibnu Uyainah, juga guru dari Sufyan Ats-Tsauri, juga guru dari Imam Malik. Ya. Jadi ini tokoh sejarah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mempelajari transmisi ilmu pengetahuan di abad-abad pertama Hijriah, ada tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh penting yang kalau dalam ilmu hadis itu disebut sebagai madar ya. Kalau orang barat menyebutnya sebagai common link ya. Jadi ada focal point, ada tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh sentral, tokoh sejarah yang menjadi tokoh yang menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan di abad pertama kedua Hijriah itu. Nah ini termasuk banyak muncul tokoh-tokoh itu di abad kedua, paruh pertama abad kedua Hijriah, di masanya Ibnu Syihab Az-Zuhri ini. Jadi kalau kita meneliti hadis-hadis Nabi atau termasuk juga buku-buku sejarah ya. Nah tokoh-tokoh yang muncul di paruh pertama abad kedua itu adalah tokoh-tokoh sentral yang menjadi pusat transmisi ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya menarik kalau ada teman-teman yang ingin melakukan kajian atau melakukan penelitian, meneliti tokoh-tokoh di zamannya Ibnu Syihab Az-Zuhri ini saya kira sangat penting sekali. Jadi kalau kita melihat warisan ilmu pengetahuan yang melimpah di abad pertama kedua Hijriah itu sumbernya dari beberapa tokoh tadi ini, nah termasuk Ibnu Syihab Az-Zuhri ini. Jadi kita mewarisi ilmu agama dari mereka ya, mewarisi hadis-hadis Nabi dari mereka. Nah Ibnu Syihab
Az-Zuhri ini adalah murid langsung dari Sa'id ibnu Musayyab. An Sa'id ibnu Musayyab. Ya, Sa'id ibnu Musayyab ini saya kembali ingin menyampaikan bahwa Sa'id ibnu Musayyab ini adalah juga seorang tokoh. Beliau adalah tabi'in senior, ya. Jadi tabi'in senior, beliau termasuk salah satu dari 7 tokoh yang sangat terkenal di Madinah pada masa itu. Jadi mereka inilah yang menerima, mentransfer ilmu hadis Nabi di Madinah, ya. Jadi ada Sa'id ibnu Musayyab, ada Urwah ibnu Zubair, ada Al-Qasim ibnu Muhammad, ada Kharijah bin Zaid, ya. Ada Sulaiman bin Yasar dan sejumlah tokoh yang lain. Ada 7 tokoh. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri belajar kepada Sa'id ibnu Musayyab ini. Jadi An Sa'id ibnu Musayyab. Jadi ini kalau kita lihat dalam ilmu hadis, jalur ini termasuk jalur emas ini, ya. Jadi the golden chain, ya, termasuk the golden chain of transmission, ya. Jadi jalur periwayatan emas. Artinya orang-orang yang terlibat dalam periwayatan itu adalah tokoh-tokoh penting yang sangat kokoh sekali hubungan guru muridnya, ya. Jadi seperti Sa'id ibnu Musayyab ini sangat establish sekali hubungannya dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi Sa'id ibnu Musayyab ini adalah menantu dari Abu Hurairah sebenarnya. Jadi Abu Hurairah itu punya putri, ya, sahabat Nabi, kemudian menikah dengan Sa'id ibnu Musayyab, ya, seorang tokoh tabi'in di Madinah pada masa itu. Jadi kira-kira yang ingin saya sampaikan bahwa hadis Imam Bukhari ini yang akan kita baca ini, itu jalur periwayatannya sangat kokoh sekali, sangat kuat sekali, sangat bagus, dan insya Allah otentisitasnya kita bisa yakini bersama-sama. Nah, mari kita melihat materi atau matan daripada hadis ini. An Sa'id ibnu Musayyab an Abi Hurairah. Jadi beliau menerima dari Abi Hurairah. Ya, Abu Hurairah kita tahu lagi salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, yang paling banyak, ya, beliau yang paling banyak. Nah, bersama dengan 6 atau 7 sahabat lain yang minal mukstirina fil hadis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, ditanya dalam penjelasan yang kita baca, yang bertanya itu Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Hurairah mengatakan Nabi ditanya oleh Abu Dzar, ya. Ayyul amali afdal? Amal yang paling mulia itu apa? Begitu. Jadi ayyul amali afdal? Nah, pertanyaan seperti ini banyak sekali Nabi ditanya, ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini diajukan kepada Nabi oleh masyarakat yang berbeda latar belakang, ya. Kadang-kadang pertanyaannya ayul islami afdol, ayul amali khair, dan seterusnya, sehingga Nabi pun memberikan jawaban yang berbeda-beda. Jadi Nabi memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi yang bertanya. Nah, di sini Nabi mengatakan faqala imanun billahi wa rasulih. Ya, jadi ketika ditanya amal yang paling baik itu apa, kemudian Nabi menjawab imanun billah wa rasulih, iman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Qila, kemudian dikatakan summa maza, kemudian apalagi? Qala, Nabi menjawab al jihadu fi sabilillah. Nanti kita jelaskan, ya. Kemudian al jihad, berjuang di jalan Allah. Qila summa maza, kemudian apalagi setelah itu? Kemudian Nabi menjawab hajjun mabrurun, haji mabrur. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau kita membaca, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Nabi sering sekali ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang amal perbuatan yang paling baik. Islam yang paling baik itu seperti apa? Amal yang paling baik itu seperti apa? Banyak sekali pertanyaan. Dan beberapa hadis yang lalu juga sudah kita baca. Kita pernah membaca misalnya hadis yang sahabat yang bertanya ayul islami khairun,
Islam yang paling baik itu apa, atau ayul islami afdal? Jawabannya adalah it'amut ta'am wa ifsya'us salam, ya. Jadi Nabi menjawab bahwa Islam yang paling baik itu adalah memberikan makan dan menyampaikan atau menebarkan salam kepada orang lain, kepada orang yang kau ketahui dan kepada orang yang tidak engkau ketahui. Nah, sekarang jawabannya adalah amal yang paling baik itu adalah imanun billahi wa rasuli. Iman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Jadi di sini dikatakan, ya, mari kita mencoba melihat penjelasan dari kitab Faidul Bari. Ya. Babu man qala innal imana huwal amal summa dzakara ba'dal ayat al-Qur'aniyah al-karimah allati tadullu ala anna al-amal huwa alladhi yanalu bihil insan al-jannah wa darajat al-aliyah fil akhirah wa anna al-imana qaulun wa amalun wa tasdiqun. Ya, jadi di sini dikatakan, ya, dengan mengutip ayat tadi, bahwa surga itu derajatnya atau derajat seseorang di dalam surga atau kualitas keimanan seseorang itu ditentukan oleh amal perbuatannya. Kemudian juga bahwa di sini ditegaskan bahwa iman itu adalah perkataan, ya, qaulun wa amalun wa tasdiqun. Jadi iman itu adalah perkataan, kemudian pembenaran di dalam hati dan juga pengamalan. Jadi seperti yang minggu lalu juga kita jelaskan bahwa iman itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan, ya. Sebagaimana oleh kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu cukup an-nutqu bil lisan. Nah, ternyata itu tidak cukup. Hadis ini membantah bahwa iman itu adalah termasuk perbuatan. Jadi amal seseorang menentukan kualitas iman seseorang. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, di sini Nabi menjawab, ya. Jadi setelah iman kepada Allah, kita sudah ketahui, ya, setelah iman dan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dijawab lagi setelah itu apa? Kemudian Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini al-jihad fi sabilillah ini saya kira pemaknaan yang sangat menarik dan tentu membutuhkan pemaknaan kontemporer, saya kira, ya. Ada seorang ulama dari Mesir yang sangat terkenal, saya kira kita sama-sama mengenalnya, namanya Jamal Al-Banna, ya, yang mencoba memberikan tafsir kontemporer terhadap makna daripada jihad itu. Jadi jihad itu al-jihadu la ya'ni al-maut wa innamal jihad ya'ni al-hayatu fi sabilillah. Jadi jihad itu tidak berarti mati di jalan Allah, al-mautu fi sabilillah, tapi yang dimaksud dengan al-jihad itu adalah al-hayatu fi sabilihi bil karomah, ya. Jadi jihad itu bukan mati di jalan Allah atau berorientasi untuk perang, untuk meninggal, untuk mati di jalan Allah, mati syahid. Tetapi jihad itu adalah harus berorientasi kehidupan. Jadi al-hayatu fi sabilihi. Jadi hidup di jalan Allah dengan kemuliaan. Jadi berjihad itu artinya memperjuangkan kehidupan yang mulia, ya, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermutu. Itulah jihad. Jadi berjihad di jalan Allah artinya sebuah perjuangan yang berkelanjutan, yang terus-menerus kita perjuangkan untuk menegakkan nilai-nilai agama, ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, dengan mutu dan kualitas. Jadi jihad itu sesungguhnya adalah memperjuangkan quality life, ya, memperjuangkan kehidupan yang bermutu, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang penuh kemuliaan, kehidupan yang tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi mengatakan al-jihadu fisabilillah ditempatkan di urutan pertama. Karena jihad itu di jalan Allah itu sepanjang hayat kita. Jadi sepanjang hidup kita harus terus berjuang, ya.
berjuang untuk melakukan yang terbaik, berjuang untuk menegakkan agama dan nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ya, tentu bukan hanya nilai-nilai vertikal dan universal, tetapi termasuk nilai-nilai sosial ya, yang beberapa waktu lalu kita banyak sekali membaca hadis tentang bagaimana etika sosial umat Islam ya, bagaimana Islam memperkenalkan etika sosial. Jadi sekali lagi bahwa berjihad itu adalah berjuang untuk menegakkan li'ala'i kalimatillah dengan penuh kemuliaan, tetapi harus berorientasi kehidupan, berorientasi kualitas hidup ya, jadi bukan berorientasi pada kematian. Nah, mari kita membaca selanjutnya penjelasan dari hadis ini. Jadi hadis ini ditanyakan oleh Abu Dzar sebenarnya. Jadi ketika dikatakan su'ila, ditanya, Nabi ditanya, nah yang bertanya itu adalah Abu Dzar. Wa fi hadzal hadisi kana hadzal su'al ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abi Dzar radhiyallahu anhu sa'alahu an ayyil amali afdal. Yang bertanya tentang amal yang paling baik. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla hadzal su'al 'iddata marratin min unasin katsirin wa fi ahwalin katsira wa kanat ijabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tata'addadu wa takhtalifu wa tatanawwa'u bihasabil haja wa bihasabiz zurufi wal ahwal. Ya, seperti yang saat ini saya jelaskan bahwa jawaban Nabi terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat variatif ya, sangat tergantung dari kondisi dan baik kondisi penanya maupun kondisi pada masa itu. Fa insanun yahtaju ila taujihi ilal iman wal jihad wal hajj wa akhar yahtaju ila taujihihi ila it'amit ta'am wa ifsya'is salam. Jadi kadang-kadang ya misalnya seperti Abu Dzar ini seorang sahabat ya, mungkin Nabi sedang mengencourage Abu Dzar untuk berjuang ya, sehingga mengatakan al-jihad fisabilillah itu adalah al-amalu afdal setelah beriman ya. Tapi ketika orang miskin yang bertanya ketika orang kaya bertanya, Nabi mengatakan it'amut ta'am ya, jadi memberikan makan kepada orang lain itu adalah perbuatan yang paling baik, yaitu it'amut ta'am wa ifsya'is salam ya, jadi menyampaikan atau menebarkan salam. Jadi itu variasi jawaban Nabi yang sangat tergantung dari kondisi dari penanya. Nah, kebetulan yang bertanya adalah Abu Dzar, maka Nabi mengatakan al-jihadu fisabilillah itu afdal setelah iman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Lagi-lagi makna jihad ini saya kira sangat luas sekali. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, jadi likulli maqamin maqal, yaitu ininya panduannya ya. Jadi likulli maqamin maqal, ya, setiap kondisi, setiap sesuatu setiap kondisi, setiap suasana itu ada ungkapan yang cocok ya, kira-kira begitu. Jadi likulli maqamin maqal ya, setiap maqam, setiap kondisi atau setiap keadaan itu ada maqalnya yang cocok. Wali annal balaghah hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Jadi balaghah itu ya, yang dimaksud dengan balaghah itu adalah kesesuaian antara situasi dan kondisi ya. Jadi Nabi itu sangat ahli balaghah ya, wa huwa afsahun nasi wa ablaghuhum. Nabi itu adalah orang yang paling fasih dan juga yang paling pandai berbalaghah ya. Jadi retoris, kira-kira begitu. Kalau dulu di pesantren kita belajar ilmu balaghah itu ada namanya ilmul ma'ani ya, ilmul bayan dan juga ilmul badi' ya, ilmu balaghah. Jadi Nabi itu sangat fasih sekali. Bisa memuaskan jawaban para penanyanya ketika ada yang bertanya kepada beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Rasulullah menjawab, pertama imanun billahi wa rasulihi wa hadza huwal unsur al-awwal.
Jadi memang setiap amal perbuatan kita itu sangat ditentukan oleh keimanan kita. Karena tanpa ada iman, ya, kalau tidak ada iman maka tentu lain lagi ceritanya, ya. Karena dari awal kita membaca bahwa ya iman itu adalah salah satu syarat mutlak, ya. Nah, oleh karena itu iman adalah yang pertama tentu. Unsur yang paling pertama, wala sihhata li amalin duna imanin. Jadi tidak ada amal itu tidak sah, ya. La sihha li amalin duna iman. Tanpa iman maka amal perbuatan kita itu tidak diterima, tidak sah, ya, tidak sahih. Jadi tidak diterima, sehingga yang pertama adalah imanu billahi wa rasulih. Wala sihhata li amalin duna imanin. Walaisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Ya, jadi pertama bahwa amal itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah tanpa ada iman. Jadi iman ini adalah syarat utama, ya, prerequisite-nya. Tetapi iman itu tentu bukan hanya tamanni saja. Iman itu ada di hati. Jadi iman tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar diucapkan, tapi harus di dalam hati, ya. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Kemudian dibenarkan oleh amal perbuatan. Jadi diucapkan, dibenarkan di hati, kemudian diamalkan. Wal imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairahu wa syarrahu, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, kenapa Nabi menjawab al-jihadu fi sabilillah, ya? Wa huna nara annahu hassa 'alal jihadi ba'dal iman mubasyarah. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan bahwa Nabi mendorong Abu Dzar, ya, hassa alal jihad secara langsung. Jadi berjihad itu sangat penting, ya, sangat fundamental di dalam Islam. Meskipun pemaknaan jihad ini tentu juga sangat sangat sesuai dengan kondisi, ya. Nah, kalau di zamannya Nabi dulu, ketika Nabi sedang berada dalam suasana perang misalnya, atau dalam suasana pada masa itu yang tentu sangat jauh berbeda dengan sekarang, tentu pemaknaannya juga harus sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, pemaknaan jihad seperti yang disampaikan Jamal Al-Banna tadi, dan saya kira banyak sekali ulama kita yang mencoba memberikan penafsiran tentang jihad ini. Intinya adalah sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ya berjihad itu adalah perjuangan tanpa henti, ya, sepanjang hidup manusia, sepanjang hidup kita untuk menegakkan nilai-nilai agama, menegakkan ajaran agama, hidup dengan kemuliaan, ya. Saya kira itu makna jihad yang harus kita perjuangkan. Termasuk diantaranya adalah dalam banyak tulisan-tulisan para ulama yang mencoba menjelaskan bahwa menjadi khalifah yang profesional, menjadi hamba Allah yang bermutu, yang berkualitas dengan profesi apapun, itu juga bagian dari jihad, ya, bagian dari perjuangan. Menjadi khalifah yang baik, menjadi umat Islam yang berkualitas, apapun profesi kita adalah salah satu perjuangan, adalah salah satu jihad yang harus kita perjuangkan. Wa fi hadzal hadits wa fi haditsin akhar hassa ala it'amit ta'am wa ifsya'is salam wa ma dzalika ila anna al-hajah tad'u ila al-jihad, dan seterusnya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa Nabi memberikan jawaban yang sangat variatif, ya, tergantung dari kondisi daripada yang bertanya, ya. Jadi kalau yang bertanya adalah orang kaya, ya tentu Nabi mengatakan ya amal perbuatan yang paling baik adalah ya bersedekah, ya, berinfak, memberi makan kepada orang yang kelaparan, membantu orang lemah, membantu orang miskin, ya. Jadi itu jawaban Nabi. Kemudian Nabi kadang mengatakan ya ifsya'us salam, menebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Wa mimma la syakka fihi anna al-jihad fi sabilillah tatalakhasu hikmah masyru'iyyah fi ad-difa'i 'anid din
wa fi ta'minit tariq amama ad-da'wa al-islamiyah wa fi ad-difa'i 'anil nafsi wal watani wal ardi wal arad fa huwa fi sabilillahi la silata lahu bi asalibit satwi wal qahri wal istimar. Nah, ini tidak ada keraguan bahwa jihad itu adalah perintah agama ya, membela agama ya, ad-difa'u 'anid din itu jihad. Ad-difa'u 'anid din wa fi ta'minit tariq amama ad-da'wa. Jadi mengamankan jalan menuju dakwah. Jadi bukan membela agama itu adalah jihad ya, mengamankan jalan menuju dakwah itu adalah jihad. Wa fi difa'i 'anil nafsi, ya membela diri juga itu bagian dari jihad. Wal watani, ya termasuk membela negara ya. Ini bagian dari jihad ya. Jadi ad-difa'u 'anil watan. Jadi membela agama, membela negara itu bagian dari jihad. Membela diri, membela agama, membela dakwah, membela wal ard ya, wal ardi, wal arad ya, dan juga tanah ya, tanah dan juga kekayaan kita. Fahuwa fi sabilillah, itu adalah sabilillah. La silata bi asali bis satwi wal qahri wal istimar. Jadi bukan jihad itu dengan cara menganeksasi atau menjajah atau memaksa ya, bukan itu yang dimaksud jihad. Jadi saya kira ini Hashim Umar ini memberikan pemaknaan yang cukup progresif ya, yang cukup kontemporer tentang makna jihad itu, sangat luas sekali. Jadi jihad adalah perjuangan sepanjang hayat kita untuk menegakkan agama Allah, nilai-nilai ajaran Islam di muka bumi ini dengan melakukan sejumlah perjuangan-perjuangan profesional tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, wa hunaka jihadul usati wal bughat wa ahlil fusuq wal bid'ah wa hunaka jihadul kuffar wattafaqa jumhurul muslimin ala anna al jihad fardu kifayah. Ya, jadi memang pemaknaan jihad ini saya kira sangat luas sekali dan pemaknaannya juga bergeser ya sesuai dengan pergeseran zaman, tetapi intinya adalah tentu mencari ridha Allah dan menegakkan ajaran Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama, saya kira hadis yang terkait dengan iman tadi adalah amal ya. Jadi amal perbuatan kita itu, iman itu menuntut kita untuk beramal ya, dan beramal sepanjang zaman itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Saya kira itu poinnya. Jadi ayul amali afdal, amal yang paling mulia itu apa? Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah jihad. Ya, jihad itu adalah tadi itu perjuangan sepanjang hayat untuk menegakkan agama Allah, untuk memperjuangkan kehidupan yang mulia, laksanakan seluruh syarat-syaratnya, seluruh manasik-manasiknya, tanpa melakukan dosa ya dalam berhaji, tidak ada la fusuqa wala jidala fil hajj. Tapi di sini kemudian dijelaskan lagi tambahan ayakunal hajju mut'iman lit-ta'ami mufsyian lis-salam. Jadi haji mabrur itu ya setelah menunaikan seluruh aktivitasnya, memenuhi syarat-syarat manasiknya. Nah, ternyata ada tuntutannya lagi bahwa haji itu adalah mut'iman lit-ta'am. Jadi haji mabrur itu juga harus memberikan makan kepada orang yang lemah. Artinya haji juga memiliki peran atau pesan-pesan moral ya, di antaranya adalah membantu orang lemah. Mufsyial lis-salam, juga menyampaikan salam. Muta'awinan ma'ikhwanihi, membantu orang lain. Jadi mencoba memberikan pemaknaan haji tidak sekedar ibadah mahdhah, melaksanakan sejumlah manasik haji, tapi ada pesan-pesan moral yang harus dilaksanakan bagi mereka yang berhaji. Ya, di antaranya adalah mut'imut ta'am wa mufsyis salam. Ya, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya kira itu hadis yang tidak panjang ini, tetapi sangat relevan dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu terkait
masih terkait dengan amal, terkait dengan iman ya. Jadi itu yang pertama. Nah, hadis yang kedua, kita mencoba membaca hadis berikutnya lagi. Iza lam yakun al-islamu alal haqiqah. Jadi hadis tentang atau bab yang berbicara tentang iza lam yakunil islamu alal haqiqah. Ya, jadi jika Islam itu tidak tidak dilaksanakan secara hakikat, ya, tidak diyakini secara hakikat. Jadi berislam itu bukan karena benar-benar berislam, tetapi berislam karena sesuatu, apakah karena terpaksa dan seterusnya. Kita mencoba membaca hadisnya. Satu hadis lagi. Akhbarana Syu'aib an-Zuhri. Ini masih dari Asy-Zuhri. Qala akhbarani Amir ibnu Sa'id ibnu Abi Waqqas an Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada cerita dari Sa'ad ibnu Waqqas, salah seorang sahabat Nabi. Ya, seorang sahabat Nabi bercerita bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rohtan. Jadi Nabi itu di zaman awal-awal Islam itu suka memberikan hadiah kepada orang lain, ya, terutama kepada para mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum, kepada mereka yang baru masuk Islam. Nabi itu suka berbagi, ya, suka memberikan hadiah. Nah, ini peristiwanya diceritakan oleh Waqqas ibnu Sa'ad. Anna Rasulullah SAW a'ta rohtan wa Sa'adun jalisun. Jadi suatu saat Nabi memberikan hadiah kepada sekelompok orang. Rohton di sini dimaknai adalah adadun minar rijali min salasatin ila asyra. Jadi ya, Nabi melewati seseorang. Padahal orang itu menurut sahabat ini, menurut Sa'ad bin Abi Waqqas ini, orang itu adalah huwa jabuhum ilayya. Orang itu adalah orang yang paling keren lah bagi saya, orang yang paling beriman, orang yang paling baik. Tapi Nabi melekatu qalilan. Kemudian saya berdiam sejenak. Summa ghalabani ma'alamu minhu fa'udtu limaqalati. Saya nggak tahan. Saya diam, kemudian saya bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Saya bertanya lagi kepada Nabi, malaka an fulan ya Rasulullah. Ada apa dengan si fulan itu? Mengapa Anda lewati begitu saja? Fa wallahi inni la'arahu mu'minan. Demi Allah, menurut saya dia adalah orang yang beriman. Mengapa engkau tinggalkan, kau lewati begitu saja? Nabi mengatakan lagi, oh musliman, mungkin atau muslim gitu. Jadi Nabi tidak mengatakan mukmin, tapi muslim. Nah, sahabat ini mengatakan dia mukmin. Dia ulang lagi, summa qalabani ma'alamu minhu fa'udtu limaqalati wa 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Sa'ad inni la'utiyar rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu Allahu finnar. Jadi setelah berkali-kali wal hadisu yuwaddihu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuksirul ata fi awwali ahdil Islam liman azhara islamahu ta'allufan liqalbihi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan. Jadi pada masa awal Islam itu Nabi memberikan hadiah kepada mereka, bagi mereka yang menampakkan keislamannya, ta'allufan liqalbihi, ya, supaya hatinya lembut. Wa qad atal ata al-katsir li hadzal raht wa kanu minal muallifah.
wa taraka Ju'ailan wa huwa minal muhajirin wa minas salihin. Jadi yang sahabat yang dilewati tadi yang tidak diberikan itu adalah Ju'ail, namanya Ju'ail. Ju'ail itu adalah seorang sahabat dari muhajirin, termasuk orang soleh. Nabi tidak mengkhawatirkan keimanannya sehingga tidak memberikannya hadiah seperti itu. Jadi itu kira-kira hikmah yang bisa kita tarik dari hadis ini. Sekali lagi bahwa min manahijid da'wah al-islamiyya wa asalibiha ta'liful qulubi lil Islam wa min zawahirit ta'lif ma yakunu min ata'in lima yakhsha alaihim ar-ruju' 'anil Islam. Ini maksudnya. Jadi salah satu metode dakwah itu adalah agama yang menawan, ya, agama yang damai, menyejukkan, membahagiakan. Kira-kira intinya begitu. Sampai-sampai Nabi harus memberikan hadiah kepada orang mu'allaf tadi supaya terus terkesan bahwa Islam itu nyaman, Islam itu indah, ya, Islam itu baik. Kira-kira begitu. Kemudian poin berikutnya yang kita tarik dari hadis itu adalah an-nahyu 'anis sana'i bil amril batin alladzi la ya'lamuhu illa allamul ghuyub. Jadi tidak boleh kita memuji, ya, menjamin seseorang yang kita tidak tahu atau tidak yakini, ya, sesuatu yang batin, ya, seperti menjamin keimanan seseorang seperti yang dilakukan sahabat tadi. Sahabat tadi mengatakan wallahi inni la arahu mu'minan, ya, menurut saya dia adalah orang mukmin. Jadi tidak bisa kita memberikan garansi terhadap sesuatu yang sifatnya batin, ya, umur al-batiniyah, itu bukan kewenangan kita. Kemudian berikutnya ar-raddu ala gulatil murji'ah fi iktifaihim fil imani bi nutqil lisan. Ini juga menjawab atau menolak kelompok murji'ah yang merasa cukup dengan keimanan mereka itu cukup dengan binutqil lisan, ya, dengan mengucapkan lisan. Kemudian juga menarik ini, yajuzu lis-shaghiri ayyunabbihal kabir idza ra'a amran rubbama yakunu kad nasiyahu wa jawazu muraja'atil masyfu'i ilaihi idza lam yu'addi hadza ila maqsad. Jadi boleh saja, ya, boleh yang lebih kecil atau yang lebih rendah ilmunya atau yang lebih muda mengingatkan kepada yang lebih senior, kepada yang lebih tua, bahkan kepada yang lebih berilmu, sebagaimana sahabat tadi mengingatkan kepada Nabi, ya, contohnya. Jadi dan Nabi tidak menegurnya. Jadi salah satu contoh bahwa boleh saja kita memberikan peringatan atau mengingatkan orang lain. Bisa jadi orang lain itu lupa atau lalai begitu. Jadi dua hadis ini saya kira malam ini kita baca, pelajari. Intinya sekali lagi adalah untuk hadis yang kedua ini bahwa tetap Islam harus kita perkenalkan, harus kita refleksikan sebagai agama yang menarik, ya, sebagai agama yang damai, yang membuat orang merasa nyaman, merasa nikmat berislam begitu. Jadi itu tugas kita semua, tugas kita sebagai umat Islam, sebagai dai apalagi, atau sebagai hamba Allah untuk selalu memperkenalkan, melakoni keberagamaan kita, yang memperkenalkan Islam itu sebagai agama yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai ketentraman. Sampai-sampai tadi itu saya kira Nabi mencontohkan, sampai-sampai Nabi harus memberikan hadiah, ya, artinya merayu hati mereka agar tetap nyaman dengan berislam itu. Jangan sampai sebaliknya, jangan sampai justru Islam kita representasikan sebagai agama yang sebaliknya, sebagai agama yang sulit, sebagai agama yang penuh dengan beban, sebagai agama yang keras, apalagi radikal, apalagi ekstrim. Saya kira itu sama sekali tidak seperti itu. Itu saya kira kesimpulan dari hadis yang kedua ini. Semoga dapat kita amalkan dan semoga dapat kita syiarkan
Semoga dapat kita sampaikan, kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita, sehingga kita insya Allah dapat melaksanakan agama ini dengan baik. Kita dapat menjalankan agama ini sesuai dengan hakikat agama itu sendiri, tidak berlebihan, tidak kita tambah dan tidak kita kurangi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menutup pengajian ini dengan membaca sholawat Tibbil Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha Ramadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Prof. Terima Kamarudin. kasih. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti pada malam hari ini dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih kepada guru kita dan para jamaah kajian Sahih Bukhari pada malam hari ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.